Hi everyone, welcome to Learn with April and in the video of TOEFL preparation. Bersama saya Laila April seperti biasa. Masih berada di video TOEFL dan kita akan lanjut ke skill 9 hingga 12 yaitu bagian sentences with multiple clauses. Kalau sebelumnya, skill sebelumnya membahas mengenai adverb clause connector. Nah, saat ini di skill 9 dan 10 kita akan membahas tentang noun clause connector. Skill 11 dan 12 ada adjective clause connector. Nah, barulah nanti ada kuis. Well, yang pertama kita masuk di skill 9 ya, tentang noun clause connector, penggunaannya secara tepat. Sebelum kita masuk ke pembahasan, teman-teman silakan untuk like, share, dan subscribe channel ini. Kasih tahu teman-teman yang lain juga supaya kita bisa belajar bersama. Thank you very much. Nah, pada materi ini untuk penggunaan noun clause connector yang tepat. Di sini noun clause fungsinya as a noun, ya, sebagai kata benda. Karena memang si noun clause tadi sebuah kata benda. Nah, nanti dia kegunaannya tuh ada 3. Yang pertama, sebagai objek dari sebuah verb. Jadi dalam kalimat biasanya ada subjek, verb, objek. Nah, guna yang pertama adalah sebagai objeknya noun clause connector noun clause ini. Yang kedua, gunanya nanti untuk sebuah objek preposisi. Dan yang ketiga, kegunaannya sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Nah, daripada bingung, kita langsung lihat ke contoh di 3 penggunaan tadi ya. Yang pertama contohnya, I know when he will arrive. Di sini ada konektor when. Jadi yang dikatakan noun clause connector ini adalah when, dan sampai akhir when he will arrive ini merupakan noun clause. Nah, yang bertindak sebagai objek dari sebuah kalimat, objek verbnya ya. Subjek I know sebagai verb, dan when he will arrive itu adalah objek. Nah, di dalam objek ini terdapat kalimat, yaitu kalimatnya he will arrive. Ingat ya, konsep yang sebelumnya kita sudah pernah bahas. Jika terdapat lebih dari satu verb, misalnya ada 2 verb akan dihubungkan oleh 1 konektor. 3 verb akan dihubungkan dengan 2 konektor. Nah, di sini ada 2 verb, know dan will arrive. Jadi wajib dihubungkan dengan konektor, dan konektornya adalah when. Gitu. Klausa ini adalah sebuah kalimat. Kalau sentence itu kalimat yang kompleksnya. Nah, sedangkan klausa itu kalimat yang singkatnya gitu. Dan contoh kedua, ada lagi when he will arrive di sini. Ini merupakan objek preposisi. Kenapa kita tahu objek preposisi dalam sebuah kalimat? Dikarenakan sebelumnya ada kata about yang merupakan preposisi. Ingat ya, materi kata benda, objek preposisi itu ada di skill awal, skill 2 kalau nggak salah, tentang objek preposisi. Jadi setelah preposisi akan diikuti kata benda, noun. Nah, ini bisa noun clause, bisa noun aja gitu, atau noun phrase juga. Nah, kalimat pertamanya adalah I am concerned. Di sini I am concerned akan dihubungkan dengan akan dihubungkan dengan konektor when. Setelah itu ada kalimat lagi, he will arrive. Dan yang ketiga, dia bertindak sebagai subjek untuk sebuah kalimat. Keseluruhan ini adalah sebuah sentence. Subjeknya siapa? Subjeknya when he will arrive, itu subjeknya. Terus is sebagai verb, when-nya kita harus tetap menggunakan konektor karena terdapat 2 kata kerja kan. Oke. Mungkin akan lebih mudah kalau misalnya kita masuk ke contoh ya teman-teman. Kita lihat di sini teman-teman ada was sebagai verb,
dan caused sebagai verb juga. Nah, terdapat dua verb, maka wajib dihubungkan dengan satu konektor. Nah, untuk konektor dari noun clause sendiri, itu siapa? Nanti kita akan bahas ya. Yang jelas di sini tidak boleh tidak ada konektor, jadi wajib pakai konektor. Yang A adalah konektor dan subjek, yang B adalah subjek, yang C there, dan D adalah konektor. Tapi sayangnya yang D konektor untuk adverb, dan ini kita lagi bahas noun clause, jadi konektornya kita pakai A gitu. Nah, ini dia noun clause connectors, macam-macamnya. Ada question words. Question words itu kata tanya. Nih. Kata tanya. Terus ada penambahan whatever, whenever, whether sama if, dan juga that yang merupakan konektor. Nah, kita lihat di sini. Polanya ada dua. Pola yang pertama adalah subjek, verb. Di sini ada konektornya, subjek lalu verb lagi. Pola yang kedua, konektornya boleh di depan. Konektor di depan, wordnya subjek. Wordnya ini konektor. Terus juga you subjek, did sebagai verb, was wrong di sini adalah verb. Nah, jadi pola yang pertama ini merupakan, nah bisa teman-teman lihat ya, sebagai objek dari sebuah kalimat. Dan pola yang kedua merupakan subjek dari sebuah kalimat. Kita bahas contoh yang sudah tersedia. Yang perlu teman-teman ingat ini. Di noun clause konektornya apa saja dan polanya. Seperti biasa ya, bisa di underline 1 untuk subjek, twice untuk verb, and then circle untuk konektornya. Well, yang pertama ada, kita lihat when sebagai konektor. The season start, ini season subject, starts ini sebagai verb, is determined sebagai verb. Jadi benar ya, correct. Polanya ini pola yang kedua. Terus ada the manual subject, how sebagai konektor, and then the device subject should be built, ini adalah verb. Nah, bisa teman-teman lihat apa yang kurang di sini? Yes, yang kurang adalah verb. Setelah subjek ini harus ada verb. Inilah aturan di pola pertama. Jadi kalimatnya incorrect. Nah, nomor 1 hingga 8. Teman-teman pause dan kerjakan, terus nanti kita bahas. Yang pertama, the schedule subject indicated adalah verb if konektor. The team subject would be playing sebagai verb. So, correct. Number 2, he subject refused verb. And then ada lagi, ada apa? Ada could not be determined verb. Nah, kita membutuhkan apa di sini? Ya, kita membutuhkan konektor. Jadi konektornya hilang ya, tidak ada konektor di sini. Incorrect. Number 3, ada verb talked. Terus ada where konektor, lanjut lagi subject, we should go verb. Ini apa? Yes, incorrect karena tidak ada subjek, terletak subjek seharusnya di sini. Ini pola yang pertama. Number 4. Kita sudah bisa lihat di sini ada question word, kata tanya, tapi
Dia bukan kalimat tanya ya, pernyataan. Diikuti dengan subject, the condition. Terus ada verb, ada subjek lagi, ada verb lagi. Nah, sayangnya teman-teman bisa dilihat di sini kita harus menghilangkan subjek it, ya kan? Karena tidak dibutuhkan dalam kalimat. Subjeknya siapa? Subjeknya dari why sampai sini merupakan subjek untuk verb was not explained. Jadi tidak dibutuhkan lagi it. Gitu. Ini incorrect. Terdapat double subject jatuhnya ya. Terus ada lagi number 5, whether konektor. The new office subject would be built ini verb, and then was ini verb. Gimana nomor 5? Correct atau incorrect? Ya, correct. Kita lihat nomor 6. Ada konektor that, terus ada subjeknya profesor, ada lagi has not yet decided ini verb, ada konektor lagi when, terus subject the paper, and then the last adalah verb. Bagaimana nih teman-teman? Ya, terdapat 2 konektor dan 2 verb. Jadi solusinya untuk nomor 6 itu bisa kita jadikan 1 konektor saja, 1 konektor, 2 verb, atau tetap 2 konektor seperti ini dengan 3 verb. Jadi verbnya harus ditambah 1 lagi gitu. Jadi ini incorrect ya. Next, number 7. The contract subject will be awarded. Ini adalah verb, is question. Oh, is adalah verb juga. Jadi yang hilang adalah konektornya. Kita membutuhkan konektor di sini. Sorry. Incorrect ya. Dan yang terakhir, he subject talked sebagai verb. Whomever konektor, terus subjek lagi pleased and did, verb whatever ini konektor, and then he subject wanted ini adalah verb. Jadi lengkap ya, 3 verb, 1, 2, 3, dan ada 2 konektor. Jadi correct. Bagaimana nih teman-teman untuk skill 9 ini mengenai penggunaan dari noun clause konektor. Nanti kita akan lanjut lagi ke skill 10 tentang penggunaan noun clause konektor masih, tapi konektornya ini berfungsi sebagai subjek. Kalau tadi subjeknya itu adalah satu kesatuan dari konektor, subjek, dan verb yang merupakan subjek untuk verb selanjutnya. Nah, tapi kalau nanti di skill 10 itu konektornya sama dengan subjek. Nah, ini dia teman-teman. Well, thank you very much for watching this video. Jangan lupa juga untuk mengunjungi Instagram Learn with April karena bakal banyak updatean kuis di sana. Dan subscribe channel ini, sebar ke teman-teman yang lain supaya bisa belajar bersama kita. Thank you very much. I'm April. Sampai jumpa.